Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Saya Pak Yuda. Di sini kita akan melanjutkan sesi pembahasan materi kita. Di sini kita akan diskusi tentang pokok subbab analisis laporan keuangan tentang materi prospektif ya. Jadi kalau prospektif ini berbeda dengan rasio, teman-teman. Jadi kalau rasio itu tujuannya kita membandingkan, sedangkan prospektif ini kita fokus kepada perusahaan yang bersangkutan. Kalau rasio kemarin itu kita membandingkan satu perusahaan bisa dengan perusahaan tersebut dari tahun berjalannya atau bisa dengan perusahaan lain, begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau perspektif ini kita fokus kepada perusahaan yang bersangkutan, teman-teman ya. Perusahaan yang bersangkutan itu bagaimana perusahaan tersebut berjalan seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman. Ya. Jadi kita di sini akan membandingkan bagaimana kinerja perusahaan, ya, bagaimana gambaran perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nanti teman-teman ya, di dalam analisis prospektif ini, nah ini kita akan menganalisis laporan keuangan berdasarkan analisis horizontal, analisis vertikal, dan kita akan compare dari tahun per tahunnya. Ya, apa yang di-compare, Pak? Yang di-compare adalah terkait dengan kinerja perusahaan tersebut. Apakah asetnya bertambah, apakah hutangnya bertambah, apakah labanya meningkat dari tahun ke tahun, lebih spesifik. Jadi, di sini kita melakukan identifikasi year on year, teman-teman. Year on year yaitu bagaimana pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun kita bandingkan dengan tahun setelahnya. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita membahas terkait dengan informasi keuangan ya. Nah, misalnya di sini kemarin kita bahas nih ya, SMDR gitu ya kemarin. Jadi di sini teman-teman kita akan bandingkan nih ya, pendapatan tahun ini dengan tahun lalu 2023 meningkat atau menurun. Kita lihat persentasenya. Seberapa powerful perusahaan ini berjalan ya selama 2023 sampai 2024. Nah, akan kita bandingkan kinerjanya dari 2023 ke 2022. Begitu teman-teman. Jadi yang kita lihat di sini, yang kita compare di sini adalah identifikasi tentang bagaimana perusahaan itu bekerja ya teman-teman ya. Nah, jadi secara analisa di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Di sini kalau kita analisis secara horizontal, artinya kalau horizontal tuh begini ya teman-teman ya, garis lurus begitu ya. Nah, di sini kita akan identifikasi nih selama tahun berjalan, perubahannya berapa? Ya, berapa persen perubahannya? Bagaimana persentase perubahan ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, meningkat, menurun, atau seperti apa? Jadi itulah yang membedakan analisis prospektif ini dengan analisis analisis rasio, teman-teman. Kalau rasio itu dia membandingkan dari tahun ke tahun, kalau prospektif itu dia membandingkan selama tahun berjalan perusahaan yang bersangkutan. Ya, kalau rasio kita bisa membandingkan dengan industri setara, tapi kalau analisis horizontal, vertikal atau dan kata lainnya prospektif ini itu fokus kepada perusahaan yang bersangkutan, teman-teman. Kinerjanya seperti apa? Nah, kalau vertikal, kalau tadi horizontal ya, jadi ini analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang sama, tapi berbeda periodenya. Jadi ada pos akuntansi kita bandingkan dengan periode-periode yang berbeda. Jadi analisis horizontal ini dalam jangka panjang akan membentuk tren ya. Kalau teman-teman tahu garis tren itu adalah garis yang menunjukkan dia menurun atau meningkat, teman-teman ya. Jadi di sini yang membedakannya analisis horizontal dan vertikal. Kalau vertikal itu ada tolak ukurnya. Jadi dia kayak ke bawah gitu ya teman-teman ya. Dia ke bawah gitu teman-teman ya. Garis lurus ke bawah. Nah, misalnya kalau dari atas itu ya ini aset misalnya 100%, kira-kira aset ini bagaimana presentasi breakdown-nya? Ya itu lebih begitu ya teman-teman kalau vertikal ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal, teman-teman. Jadi di sini ada perusahaan Sido muncul, teman-teman ya. Perusahaan PT Sido muncul. Di sini ada laporan laba rugi untuk tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Nah, secara awam kita melihat laporan keuangan laba rugi PT Sido muncul ini
Kita akan lihat pertama seperti biasa adalah total pendapatannya. Nah, secara mata kita melihat di sini total pendapatan untuk tahun 2017 itu 2.500.000 dalam jutaan rupiah, berarti 2T gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ke 2018 meningkat ke 2.700.000 dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 3 juta. Nah, kalau secara mata kita melihat pendapatan ini dia meningkat dari tahun ke tahun. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dari kacamata yang namanya analisis komparatif, teman-teman, atau analisis horizontal, kita akan mengcompare nih. Bagaimana kinerja perusahaan dari tahun 2017 ke 2018 dan bagaimana analisanya peningkatannya dari tahun 2018 ke tahun 2019. Ini akan kita bandingkan. Kan kita compare year on year. Year on year itu tulisannya begini ya, teman-teman ya. Year on year. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, di sini saya akan membandingkan ya. Jadi kita akan kurangi ya tahun 2018, kita kurangi tahun 2017, dapat berapa selisihnya. Nah, selisih ini kita akan bagi dengan tahun sebelumnya. Kira-kira ke tahun 2017 berapa nih persentase peningkatan pendapatannya? Kenapa harus persentase ya? Karena itu menjadi ukuran pasti di suatu bisnis ya, di suatu keuangan bisnis perusahaan. Nah, di sini terdapat peningkatan 7%. Ya. Oh, ternyata ke tahun 2019 itu juga meningkat, teman-teman. Apa yang meningkat? Ya, terjadi peningkatan penjualan, teman-teman. Yang tadi meningkatnya 7%, sekarang ke tahun 2018 ke 19 meningkatnya 11%. Wah, luar biasa, mantap. Cakep nih perusahaan. Tapi ini kan pendapatan ya. Pendapatan ini masih bruto, belum dikurangin beban-beban. Maka untuk melihat net profit margin atau untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan uang atau laba, kita lihatnya itu laba bersih tahun berjalan, teman-teman. Ya. Nah, di sini secara mata telanjang kita lihat di sini ada 533 ya, di sini 663 dan sini ada 807, teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ini peningkatannya sangat bagus sekali ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya kita compare antara tahun 2017 ke tahun 2019, nah ini. Jadi selisihnya kita kurangin ya. Di sini ada 24%. Di sini ternyata dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu terjadi penurunan ya. Terjadi penurunan, teman-teman. Penurunan apa ya? Ya ini kan meningkat nih. Tapi kok dari kita compare secara year on year terjadi penurunan, artinya ada yang salah, teman-teman. Ya. Labanya meningkat, tapi kalau kita bandingkan year on year itu ternyata kalau kita lihat dengan kacamata analisis prospektif itu ada yang berkurang, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan identifikasi lebih dalam. Ternyata secara kinerja dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu tidak sebaik 2017 ke 2018. Nah, dengan analisis ini kita bisa melihat nih apa penyebabnya. Nah, penyebab yang pertama kita akan lihat nih ya. Total beban pokok penjualan ya. Ternyata ini perusahaannya sangat keren, teman-teman ya, sangat bagus tahun 2018. Dia bisa menekan angka produksi. Kenapa begitu ya? Di sini kita bisa lihat beban pokok penjualan itu menurun ya. Kenapa menurun ya? Karena perusahaan berhasil menekan produksinya, yang dimana penjualannya atau pendapatannya meningkat, tapi harga pokok penjualannya malah menurun. Itu prestasi bagi perusahaan, teman-teman. Ya. Tapi di sini, teman-teman ya, yang menjadi PR perusahaan di tahun 2018 ke tahun 2019, perusahaan tidak berhasil menekan kembali beban pokok penjualan tadi, meningkat sebanyak 3%. Jadi HPP menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Itu suspek yang pertama. Kenapa bisa laba itu berkurang? Ya. Selanjutnya, selanjutnya kita ke beban usaha. Nah, bebannya ini kalau kita lihat secara tahun ke tahun meningkat, kita lihat persentasenya. Nah, kalau bebannya ini kita lihat dari tahun 2017 ke tahun 2018 itu 15%.
Sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019 itu 7%. Berarti bukan ini penyebab utamanya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi nih ya teman-teman ya, penghasilan lain-lain. Oh, ternyata di tahun 2017 ke tahun 2018 itu terdapat peningkatan ya penghasilan atau beban lain-lain ya. Jadi di sini terdapat peningkatan penghasilan ya, pendapatan lain. Namun di tahun 2019 itu tidak ada ya. Malah menurun ya pendapatan lain-lainnya ya. Nah, jadi mungkin tidak terjadi ya bantuan ya terkait dengan penghasilan atau beban lain-lainnya ya. Nah, kemudian pajak ini ya, pajak dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu malah berkurang ya teman-teman ya, bahwa pajak bertumbuh namun pertumbuhan pajaknya menurun teman-teman. Jadi keluar dugaan kita penyebab dari utama kenapa labanya itu persentasenya tidak sebaik tahun lalu itu karena HPP. Nah, HPP-nya menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan ke tahun 2019. Nah, kemudian di sini ya total beban usaha ya. Perusahaan berhasil menurunkan total beban usaha. Mungkin bukan faktor penyebab penurunan laba dan penghasilan atau beban lain-lain, perusahaan tidak berhasil ya mendapat bantuan dari penghasilan lain-lain, dan berarti penyebab utamanya kenapa laba dari tahun 2019 ke tahun 2019 itu laba bersihnya bertumbuh tapi pendapatannya menurun. Nah, karena faktor gagalnya perusahaan menekan HPP. Ya, jadi ke tahun 2018 ke tahun 2019 bisa saja harga-harga bahan pokok untuk bikin produk Sido itu terjadi inflasi. Nah, jadi dengan analisis prospektus ini, kita bisa mengcompare. Apa yang di-compare? Yang di-compare adalah bagaimana perusahaan tersebut berkinerja. Kita bisa menggunakan kacamata yang lebih lebar terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi identifikasi bisnis ya dari laporan perusahaan dengan kacamata yang jauh lebih dalam. Jadi kita bisa di sini membandingkan year on year. Nah, jadi tidak hanya kita bandingkan dari melihat secara kacamata saja ya, tapi kita melihat secara detail bagaimana pertumbuhannya secara year on year. Oke, itu dari saya teman-teman ya. Nanti template ini silahkan teman-teman gunakan untuk pembelajaran kita terkait dengan materi analisis prospektus. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.